Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sepekan kita berpisah dari majelis ini, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan menelaah tafsir surah An-Naba. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai ayat berapa? 15 ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat 16 dan seterusnya. Baik. Antum buka halaman 14 ya. Halaman 14. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jannatin alfafa. Firman Allah Ta'ala, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, yakni kebun-kebun yang rimbun, di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan yang lezat. Allah yang melimpahkan berbagai kenikmatan yang tidak bisa diperkirakan ukurannya dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Bagaimana kalian bisa mengkufurinya dan mendustakan apa yang telah dikhabarkan kepada kalian, yaitu hari kebangkitan di hari kiamat dan hari kiamat? Atau bagaimana kalian menggunakan nikmat-nikmatnya untuk bermaksiat dan menentangnya? Itu terjemahannya ya, saya bacakan dari kitab aslinya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa jannatin alfafa ay basatina multaffatan, kebun-kebun yang rimbun, kebun-kebun yang lebat. Baik. Ini kalau di negara kita ini ada nggak kebun-kebun yang rimbun, yang lebat, ada nggak? Banyak ya. Alhamdulillah, kalau kita tadabbur ayat ini, semuanya ada di dekat kita atau ada di negara yang sangat kaya raya ya. Kaya raya kan? Apa kebun-kebun yang lebat di negara kita ini? Kebun teh, kopi ya. Tapi antum jangan sebut kebun ganja ya, itu mah kalau ya. Baik, banyak ya, banyak. Baik. Fiha min jami'i asnafil fawakih alladhidah, di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buah yang lezat. Masya Allah, ini kalau bicara buah-buah yang lezat ya, banyak ya.
Coba bayangkan, antum melihat toko buah atau tukang-tukang buah di pinggir-pinggir jalan itu. Untuk tadabbur makna ini, ya, semuanya. Saya kalau kesini tuh lewat tukang buah banyak di jembatan 4 sana ada, jembatan 7 ada. Saya bayangin ya, di sana ada jeruk, ada ya, gambarnya jelas banget ini, tumpuk-tumpuk gitu. Ada semangka, bahkan semangka itu sekarang dijual tidak satu butir penuh, ada yang dibelah 4 jadi merahnya itu kelihatan bang. Ada melon, ada apa lagi? Pir, ya, masya Allah. Bahkan ada jual anggur juga, kelengkeng, duren, duren itu deket ini malah Pak, ini tadi mau belok ke sini. Itu semuanya dari kebun kan, ya, berawal dari air hujan yang Allah turunkan. Coba kalau 7 tahun nggak ada hujan, kira-kira kita temukan ada jeruk di tukang buah? Nggak ada, kecuali yang diimpor dari, tetap berawal dari air hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nah, ini subhanallah, banyak banget ya. Taib. Kalau sudah sampai di sini, ya, maka sudah terlihat jelas berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, yang juga dilimpahkan kepada orang-orang yang dulu mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Maka lihat lanjutannya. Falladzi an'ama 'alaikum bihadhihi an-ni'ami al-'azimati, maka zat yang menganugerahkan, yang melimpahkan kamu berbagai macam nikmat-nikmat yang agung, allati la yaqduru qadraha, yang tidak bisa ditaksir nilainya. Berapa nikmat Allah? Ya. Mulai dari makanan pokok ya, biji-bijian kan dari jadinya makanan pokok. Kemudian tumbuhan itu kalau diartikan rumputan itu makanannya binatang ternak. Binatang ternak nanti kalau sudah makan rumput, yang makan siapa setelah itu? Manusia. Masya Allah. Ya, terus buah-buahan komplit ya. Ada nasi, ada binatang ternak, ada daging, ya. Dari ternak itu juga kadang-kadang ada telur, ada susu, ya. Kemudian ada buah. Ada buah ya. Ini 9 sehat 10 sempurna. Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Masya Allah. Atau kalau toh kita tidak mendapatkan sebagian ini, yang jelas kita pasti mendapatkan makanan, setidak-tidaknya nasi uduk, lontong sayur, nggak sempurna, tapi dapatkan. Lontong itu dari apa? Dari beras. Kalau kita masukkan ke dalam ayat ini, masuk di ayat mana? Linukhrija bihi habba, berasal dari beras. Masya Allah. Ini perlu digali, perlu dihayati, ya, bahwa kita ini hidup dicukupi oleh Allah kebutuhan kita, kebutuhan fisik kita, kebutuhan rohani kita. Bahkan lebih dari itu, Allah utus Rasul, diturunkan Al-Quran, Rasul menjelaskan Al-Quran dalam sunnahnya. Rasul wafat, Quran dan sunnahnya tetap dijaga sampai hari ini. Kita mendapatkan nikmat-nikmat duniawi dan nikmat dini, yang kalau kita syukuri semuanya, insya Allah surga ujungnya. Ya. Kita ini manusia ya, harus dihubungkan dengan Rasul. Kita diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, diberi rezeki yang melimpah ruah. Ya, kita ini hidup bukan dilepas begitu saja tanpa arah, tapi Allah sang pencipta menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup untuk ibadah, ibadah jangan jalan sendiri, ibadah itu mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga. Tapi siapa saja yang durhaka kepada Rasul, ya, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang sangat berat. Nah, itu harga mati, nggak mungkin antum merubah. Jadi pikirkan hidup kita ini gimana? Liar, semau-mau kita,
atau kita sudah berusaha untuk berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya? Kita sudah menauhidkan Allah apa belum? Alhamdulillah, kalau kita diberi taufik oleh Allah, kita meyakini annahu la ilaha illallah, ini miftahul jannah, ini kunci surga. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Alhamdulillah, ini modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal dikombinasi dengan amal saleh wa amilus salihat, kemudian juga dengan akhlakul karimah, ya, itu hal-hal pokok untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Baik. Wala yuhsa adduha, dan tidak bisa dihitung jumlahnya atau bilangannya. Nih ya, sekali lagi ini harus dihayati, diresapi, supaya apa? Ada semangat untuk bersyukur. Ya. Kalau kita kenyang misalnya ya dengan nikmat Allah tapi tidak bersyukur, itu pantas apa enggak? Enggak pantas kan? Naif banget. Ya. Maka lanjutannya di sini, fa kaifa takfuruna bihi, maka bagaimana kalian bisa kufur kepadanya, tidak beriman, ya. Wa takdzibuna ma akhbarakum bihi, atau wa tukadzibuna ma akhbarakum bihi, dan kamu mendustakan apa yang dikhabarkan kepadamu. Padahal yang mengkhabarkan siapa? Allah. Kalau kabar dari Allah perlu tabayun apa enggak? Perlu tabayun apa enggak? Mikir-mikir dulu apa enggak? Apa? Sami'na wa saddaqna, kami dengar dan kami benarkan. Termasuk berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh klarifikasi enggak, tabayun enggak? Ntar dulu ini, ntar dulu, kita tabayun dulu. Mungkinkah Rasulullah itu dusta? Nah, kalau enggak pernah dusta, berarti setiap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan, enggak usah repot-repot. Nah, kalau orang sekarang, iya, hati-hati, si fulan mengkabarkan ini itu, nanti dulu. Apalagi berita-berita masalah besar, klarifikasi ya. Jangan antum telan seperti wahyu yang kayak baru disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Makanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita istimewakan. Dalam masalah berita, apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, yang sudah benar-benar ya datang dari Rasulullah, ya, maka kita benarkan. Kalau dari Rasulullah itu yang diklarifikasi sanadnya, ini benar apa enggak dari Rasulullah. Kalau sudah mutawatir, muttafaqun alaihi, rawahul Bukhari, rawahu Muslim, atau imam-imam perawi hadis yang lain, sepanjang hadisnya sahih, dan yang menentukan sahih dan tidaknya hadis itu bukan sembarang orang. Siapa itu? Ahli. Maka setelah terbukti bahwa itu benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita benarkan. Ya. Sebentar lagi datang Rabiul Awal insyaallah ya. Ya. Saya lihat di kalender tanggal 19 Oktober ya. Itu libur nasional, hari Selasa. Kalau saya lihat itu Maulid Nabi. Berarti tanggal 12 Rabiul Awal, jatuhnya 19 ini. Nggak tahu, karena itu dekat dengan hari Minggu, hari Ahad apa digeser, terserah mau digeser mau dihilangkan juga nggak peduli saya. Ya. Saya cuma ingin mengingatkan ya. Jadi Rasulullah SAW yang lahir di bulan Rabiul Awal. Sekarang kita introspeksi diri kita, sudah sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang paling besar, yaitu diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jangan sampai hubungan kita dengan Rasulullah itu hanya mengenang lahirnya. Mari kita rajut hubungan yang kokoh. Wudu kita itu bagaimana? Wudu ya. Salat kita gimana? Iman kita bagaimana? Hidup kita sehari-hari itu gimana? Sudahkah kita rajut hubungan yang kokoh? Tadi masuk masjid, Rasulullah memberikan petunjuk yang bisa kita praktekkan ketika masuk masjid. Rasulullah memberikan petunjuk bisa kita praktekkan di dalam masjid. Di dalam masjid ini banyak shaf rapat lurus,
ya kan? Jangan lewat di depan orang yang sholat, di depannya ya, depannya. Kalau di sana apa-apa ya, banyak ya. Jangan bersamaan dengan imam, jangan mendahului imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan, didudukan untuk diikuti, jangan dibarengi apalagi didahului. Semua gerakan salat, semua gerakan makmum sesudah imam. Jangan bareng, jangan mendahului, dan juga jangan tertinggal terlalu lama. Imamnya sudah sujud, sudah bangkit dari sujud, sudah tahiyat, masih sujud. Oh, memperpanjang sujud, ini ada kewajiban di saat ini, yaitu mengikuti imam. Korbankan sujud yang lama itu demi mengikuti imam. Banyak aturan di sini yang kita terapkan. Wudunya gimana, sholatnya gimana, akidahnya gimana, akhlaknya gimana. Pengen masuk surga kan? Nggak usah ditanya, tersinggung nanti. Rasulullah SAW sudah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku kelak akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Ada yang nggak mau? Wah, ada. Zaman sekarang itu orang begitu berani, begitu nekat, biarin gue masuk neraka. Kan nggak pengen masuk surga kan? Ada. Bahkan sudah dirilis itu nama artis-artis yang pernah nantang neraka. Masya Allah, mudah-mudahan bertobat mereka. Ya, mereka berani menantang, biarin saya masuk neraka. Orang yang begini seperti ini kan nggak pengen masuk surga. Apa kata Rasulullah untuk umat-umatnya yang rindu surga? Camkan baik-baik hadis ini. Bahkan satu aja ini sudah jelas. Semua umatku kelak akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Antum penasaran nggak ada orang nggak mau masuk surga? Penasaran nggak? Para sahabat apalagi, maka segera klarifikasi. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, siapa gerangan orangnya itu ya Rasulullah, orang kok nggak mau masuk surga? Tolong jelaskan. Nggak usah diminta, langsung dijelaskan oleh Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah yang nanti akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, itu adalah yang masuk neraka. Kalau bicara taat kepada Rasulullah harus dimulai dengan yang besar-besar, dimulai dari iman, akidah. Yang di sini ditentukan orang itu mukminkah, kafirkah, musyrikkah, atau munafik dari sisi akidah. Kemudian berikutnya kewajiban-kewajiban besar. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, salat 5 waktu. Harga mati bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan yang suci dari haid. Kecuali kalau haid nggak sholat. Sekarang ini kalau ada orang haid masih sholat, mungkin dipuji-puji orang ya, saking bodohnya orang Islam. Ya, wah si fulana itu solehah banget. Kamu tahu nggak si fulana itu haid-haidnya masih sholat? Masya Allah. Padahal perempuan itu kalau sholat libur total, 10 hari, 15 hari libur total, nggak usah diqadha. Makanya kalau perempuan salehah yang masih haid melawan laki-laki saleh, tidak bakalan bisa mengejar, karena laki-laki tidak pernah libur sholatnya, sementara perempuan yang masih aktif haidnya harus libur. Tapi kadang-kadang ya ada laki-laki itu nggak sholat sama sekali, jadi kayak haid terus. Nah, berarti kalah dengan wanita salihah ya, yang kalau hari-hari suci dia rajin sholat sunnah dan yang lainnya. Taib. Itu periksa baik-baik, nggak usah ngadilin orang, mulai dari diri kita masing-masing. Jujur, saya hidup ini sehari-hari sudah bersama Rasulullah, maksudnya bersama petunjuk-petunjuk terbaik, ajaran-ajaran beliau, bersama sunnahnya atau belum? Kalau belum, segera perbaiki, taubat, mumpung kita masih hidup ya. Itu yang paling pokok. Ada kisah menakjubkan. Antum pernah gelisah nggak? Jangan-jangan nanti nggak ketemu Rasul? Nggak usah dijawab. Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Satu saat ada seorang sahabat Ansar radhiyallahu an, galau hatinya. Ya. Apa katanya? Ya Rasulullah, sungguh saya sangat mencintai Anda. Kalau saya berpisah dengan Anda, saya kepengen segera bertemu dengan Anda, menatap wajah Anda, bertemu, berkumpul di majelis Anda.
Rasulullah itu orangnya subhanallah sangat istilahnya istimewa. Sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada perasaan benci kepada Rasulullah karena memang Rasulullah itu istimewa. Sudah badannya sempurna, baunya harum, akhlaknya mulia. Orang begini ini punya pesona yang luar biasa. Makanya kalau Rasulullah itu dicintai oleh sahabat-sahabat dengan cinta yang luar biasa, itu bukan tanpa sebab. Pertama taufik dari Allah, tapi memang ada sebab-sebab lahiriah secara fisik. Kalau Rasulullah itu orangnya jelek, korengan, kemudian sombong, kira-kira ada orang mau deket apa enggak? Enggak ada. Rasulullah itu afdalun nasi khalqan wa khuluqa. Perhatikan ya, kadang-kadang yang Nabi yang dianggap paling ganteng itu Nabi siapa? Yusuf gitu ya. Sampai ada ibu-ibu kalau hamil baca surah Yusuf. Padahal saya kesian kalau ada anak seperti Nabi Yusuf persis. Iya. Iya kan? Kenapa? Waktu kecilnya saudara-saudara itu iri sama Nabi Yusuf. Mereka berembuk untuk menyingkirkan. Ada yang mengatakan kita bunuh, tapi yang lain jangan-jangan. Akhirnya yang disepakati dicemplungin sumur. Ceburkan sumur. Ya kan? Kemudian ada kafilah dagang yang nimba air, kemudian beliau bergelantungan di timba itu, kaget setengah mati. Nah, menemukan bocah di dalam sumur, kemudian dibawa, akhirnya dijual dengan harga yang murah, macam-macam. Dan surah Yusuf itu menarik banget, bahkan Allah sebutkan ahsanal qasas, kisah yang paling bagus, karena ada kisah asmaranya juga. Diuber-uber. Udah jangan panjang-panjang, nanti antum pulang kamu. Udah. Masya Allah, ya kan? Nabi Yusuf alaihissalam secara fadl, keutamaan kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak masuk jajaran Rasul ulul azmi kan? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Rasul ulul azmi, sayyidul anbiya wal mursalin, topnya para nabi dan rasul, diutus terakhir. Sering ulama kalau memuji beliau afdalun nasi khalqan wa khuluqa, orang yang paling top dari sisi fisik dan akhlaknya, tidak tinggi terlalu tinggi, tidak cebol, masya Allah ideal banget sifat Rasulullah SAW. Dadanya bidang, keren banget lah fisiknya itu. Sudah begitu akhlaknya luar biasa. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, semenjak saya masuk Islam, Rasulullah setiap ketemu saya senyum. Disenyumi oleh Rasulullah itu enaknya kayak apa? Nah ini ada seorang Ansor galuh, dia cinta banget sama Rasulullah, tapi ada yang dikhawatirkan kalau dia wafat, dia sadar dia bukan level Nabi. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, kalau anda wafat anda bersama para anbiya, tapi saya khawatir tidak bisa melihat anda lagi. Nah, ini orang-orang kalau yang benar-benar cinta itu begini ini, ada perasaan khawatir tidak ketemu, ya, ada khawatir tidak dapat syafaat dari Rasulullah atas izin Allah, itu juga menggelisahkan kita gitu seharusnya, ya. Kalau ada suami keluyuran keluar berminggu-minggu, kemudian istrinya itu nggak kepingin suaminya itu pulangnya juga nggak ada sambutan. Oh begini ini pasti sudah tidak ada rasa apa? Tidak ada rasa apa? Cinta udah. Biar itu bukti nyata itu. Rasulullah SAW terdiam. Beliau tidak menjawab sepatah kata pun. Tapi alhamdulillah, ya, sahabat Ansar ini tidak dibiarkan galau berlama-lama oleh Allah. Antum ingat diturunkan surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tuh, ya. Masyaallah. Barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka dia berkelak bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Ayat ini adalah tafsir dari surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Man haula, siapa yang Allah beri nikmat itu? Ya ini jawabannya, an-nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nah,
ketemu jalannya ya. Pengen kumpul dengan para nabi, kumpul di mana? Hah? Di surga ya. Tapi Nabi SAW tentu makomnya, kedudukannya di jannah tidak sama ya. Beliau akan menempati tempat yang paling istimewa. Namanya apa? Wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Taib. Ini tolong dievaluasi ya hidup kita ini. Ya. Bagaimana kamu bisa kufur dan mendustakan apa yang dikhabarkan kepadamu? Allah yang mengkhabarkannya. Apa yang dikhabarkan minal ba'tsi wan nusyur, berupa hari kebangkitan dan an-nusyur. An-nusyur itu hari dikumpulkannya kita semua ya. Nah, ini yang mengkhabarkan Allah. Kemudian mereka, orang-orang yang ingkar dengan adanya hari kebangkitan ini, mendustakan dengan pendustaan yang amat sangat. Ini aneh ya. Mestinya mereka itu kalau sadar sudah menerima nikmat begitu banyak dari Allah, mereka beriman, kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala itu digunakan untuk mencari ridho Allah supaya nanti di akhiratnya bahagia dan selamat. Am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi ala ma'asih? Atau bagaimana kalian menggunakan nikmat-nikmatnya untuk bermaksiat? Wa tajhadunaha, dan mengingkarinya atau menentangnya ya. Al-jahud itu mengingkarinya ya. Nah, ini tindakan yang sangat naif yang sering kita lakukan. Nikmat dari Allah tetapi kita jadikan modal untuk maksiat atau tidak kita syukuri. Masya Allah. Kita kalau introspeksi di sisi ini, siapa di antara antum yang berani mengatakan syukur saya sudah bagus, syukur saya sudah maksimal? Siapa? Hah? Siapa? Masih nggak ngaku, masih nggak merasa kita ini banyak kekurangan, banyak dosa? Dari jalur ini saja, siapa yang mengaku bahwa urusan duitnya itu Masya Allah mulus, dapatnya dari jalan yang halal, pembelanjaannya untuk hal-hal yang bermanfaat? Siapa? Siapa yang berani mengatakan bahwa urusan duit ini sudah beres? Siapa yang berani mengatakan urusan matanya, urusan telinganya, urusan lidahnya sudah tidak pernah salah? Siapa? Siapa yang berani mengatakan bahwa mensyukuri nikmat sehat wal afiah ini sudah maksimal? Sementara kadang-kadang sehari itu kita tidak membaca satu ayat Al-Quran. Padahal dulu sahabat Nabi itu ada yang rutin khatam 1 minggu. Gimana? Ya, Masya Allah, banyak kekurangannya di sini. Orang-orang yang sadar diri, orang-orang yang jeli, mengevaluasi, memuhasabah masalah ini, pasti tahu bahwa hasilnya itu minim, syukurnya itu sedikit. Bahkan ada petunjuk yang menakjubkan dari Rasulullah ya. Ada petunjuk yang menakjubkan. Setelah selesai sholat ini salah satu bukti syukur yang paling pokok ya. Nggak sholat berarti nggak syukur. Udah gitu aja. Orang yang nggak sholat nggak mungkin dikatakan syukur. Syukur dari mana? Dia tidak mensyukuri nikmat sehat, tidak mensyukuri nikmat aman, tidak mensyukuri nikmat makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam perutnya.
Orang muslim itu bukan hanya makan kemudian selesai mendengkur, atau makan supaya badannya gemuk, itu apa? Peternakan itu, penggemukan. Orang Islam itu makan untuk ibadah, tidur untuk ibadah, ya, sehat ibadah, menikmati suasana aman ya ibadah ala orang aman, ya kan? Kalau sakit ya ibadah ala orang sakit. Sholatnya jangan dipaksain, sakit jangan sama dengan orang sehat, itu memaksakan diri dan memberat-beratkan diri. Kalau sakit ya sholatlah ala orang sakit. Inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah, ya. Orang yang sudah ngerti tentang nilainya sholat, pasti dia pengen sholat dengan baca yang bagus. Kadang-kadang tuh sampai merem-merem. Para ulama itu merekomendasi salah satu usaha untuk khusyuk itu adalah menghayati bacaan, tadabbur bacaan, menghayati gerakan-gerakan. Itu kadang-kadang nggak kena-kena sampai merem-merem. Padahal seharusnya malam merem malah makin apa? Makin ruwet lagi gitu kan kadang-kadang. Masya Allah. Tapi dia punya keinginan hebat, pengen sholatnya bagus, ya. Betapapun bagusnya sholat seseorang, maka setelah selesai itu pas yang kalimat yang pertama kali dia ucapkan setelah assalamualaikum adalah astaghfirullah, 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 sampai 3 kali. Tidak cukup sekali. Ini kalau dilihat sekilas itu kayaknya nggak nyambung ya. Orang habis sholat bukan habis maksiat, bukan habis melakukan hal-hal yang sia-sia, habis sholat sampai merem-merem juga tadi saya katakan, ya. Tapi ternyata memang sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah. Saya yakin kita ini kalau peduli dengan sholat, kita targetkan sholat kita itu dengan nilai yang bagus, sepanjang dari takbiratul ihram sampai salam. Kita kadang-kadang malu, ya Allah sholat saya kok begini kualitasnya. Maka dikombinasi dengan astagfirullah, 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 klop banget. Karena sholat kita pasti banyak kekurangannya. Kemudian nanti juga masih ditambahi dengan sholat qabliyah ba'diyah. Kita jadikan stok persediaan untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat kita, sholat fardu. Maka jangan anggap remeh sholat sunnah. Sholat fardu itu pasti sudah ada kekurangannya. Nah, nanti pada yaumul hisab, kekurangan sholat fardu itu bisa ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Tapi sholat fardunya sholat ya, jangan sholat fardunya bolong ditutupi dengan sholat sunnah. Gimana? Tukang ban aja, ban itu kalau bannya bolong nggak sanggup nambal dia. Yang bisa ditambal itu kalau misalnya bolongnya itu kecil, kena paku gitu kan. Kalau bolong segini, nambalnya gimana? Pasti disuruh ngapain? Jadi ditambal itu kalau kekurangannya, sholatnya ditegakkan, kita serius, ya. Kekurangan-kekurangan itu nanti ditutupi dengan sholat, ya. Sudah apa? Jujur aja kalau kita ini umur sudah 50, 60. Kalau kita dihitung-hitung sudah berapa kali kita diajak bersyukur? Sudah berapa kali? Hampir setiap pertemuan, ya. Bahkan kalau buka acara saja, kalau itu orang muslim buka acara kecil-kecilan, rapat RT atau apa, biasanya alhamdulillah, muji Allah, salawat, ya kan. Biasanya tidak cukup dengan muqaddimah bahasa Arab, nanti masih diulas, mari kita bersyukur kepada Allah. Nah, sudah berapa kali? Kemudian pertanyaan yang agak menukik, sudah punya gambaran konsep syukur yang jelas apa enggak? Kadang-kadang ada orang syukuran itu ya, mengadakan acara syukuran, tapi orang yang ngerti bersyukur itu geleng-geleng kepala, ngurut-ngurut dada, astagfirullah, astagfirullah. Masa syukuran kok begitu sih? Begitu kan? Ada orang menghelat suatu perhelatan, temanya itu bersyukur kepada Allah atau syukuran. Tapi orang yang ngerti tentang masalah syukur itu ngurut dadanya, tanda prihatin, astagfirullah. Ada orang dikasih karunia rezeki yang lapang, bikin rumah yang bagus, syukuran. Biasanya habis isya begini nih, kadang-kadang manggil jamaah masjid, manggil Pak Ustadz suruh doa atau memberi tausiah. Ustadznya pulang
jamaah masjid pulang, dilanjutkan begadang semalam suntuk. Menghuni rumah pertama kali, syukuran rumah digunakan untuk begadang semalam suntuk. Nah kalau begadang itu temannya biasanya bukan hanya kacang goreng. Kalau kacang goreng sama kopi kental mah mubah, tapi begadangnya itu nanti berdampak tidak sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Ya, atau bahkan kadang-kadang ada yang lebih parah dari itu. Ini apa masalahnya? Konsep syukur yang kurang jelas. Dan kadang-kadang orang-orang yang mengajak bersyukur itu juga memang tidak teliti, tidak menjelaskan. Syukur itu kata para ulama pertama, ini kaitannya dengan iman. Perhatikan, meyakini semua nikmat datangnya dari Allah. Kalau kita membaca surah ini, ya, tadabbur ayat ini, semuanya disandarkan kepada Allah, ya, yang menciptakan kita, menciptakan gunung, ya kan, yang menurunkan hujan, semuanya disandarkan kepada Allah. Ya, menciptakan kita berpasang-pasangan, ya. Kemudian apa lagi? Bumi yang dihamparkan, gunung sebagai pasak, tidur dijadikan sarana untuk istirahat. Ini semua disandarkan kepada siapa? Allah. Turunnya hujan, kemudian tadi tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, semuanya. Ya. Yakini bahwa semuanya sumbernya dari Allah. Segala nikmat sumbernya dari Allah. Yang kedua, jangan pernah bosan untuk memuji Allah. Sering saya ingatkan ini, kalimat pujian untuk memuji Allah atas nikmat-nikmatnya itu mudah banget. Nah, bahkan sering saya katakan burung beo Jawa saja itu bisa diajari kalimat ini. Apalagi kita orang Indonesia yang hafid Al-Quran, yang juara internasional banyak. Hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa tuh, kecuali yang gagu. Tapi mungkin dia membaca Alhamdulillah dengan apa? Hatinya. Alhamdulillah, itu kalimat itu minimal, ya. Iya, mudah kan? Tapi kalau tidak ingat nikmat Allah, jangan harap kalimat ini mudah keluar. Wah, ada orang makan malam ini nambah dia, saking nafsunya, saking laparnya, makan nambah, nggak ingat bismillah, nggak menyebut nama Allah, dan juga tidak ingat alhamdulillah. Jangan dikira kalimat-kalimat begini begitu aja kok dibicarakan, Pak. Lihat aja kenyataan, ya. Orang itu kalau hal-hal agama itu kalau tidak kita kaji, kalau kita tidak pelajari, jangan dikira kalau otomatis orang itu pada taat kepada Allah, pada menjalankan ini. Tantangan syukur yang paling berat apa? Yang ketiga ini nih, sarfun ni'am li irda'il mun'im. Ini tadi kaitannya, yaitu menggunakan nikmat untuk mencari ridha Allah. Kalau nikmat digunakan untuk maksiat kepada Allah, tunggu saatnya nanti balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan kemana-mana. Kita itu nanti pasti akan berdiri di hadapan Allah, dan satu saat firman Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu nanti pada hari itu akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan kamu nikmati di dunia. Allahu Akbar. Ya. Dah itu tiga, meyakini sumber segala nikmat hanya dari Allah. Ya. Antum pernah nggak mendapatkan nikmat dari Allah itu melalui seseorang? Pernah nggak? Ya bukan pernah lagi, memang itu di kehidupan kita. Kita lahir ini melalui siapa? Ibu. Maka dalam Islam ibu itu orang nomor satu di dunia. Balas budi. Ada ajaran ini yang biasanya belum lengkap, ya. Saya lengkapi. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan berterima kasih kepada orang yang menjadikan sebab nikmat itu sampai kepada kita. Ya. Antum-antum yang sudah sukses di sini, antum kalau punya guru dulu ngajar antum SD atau SMP masih hidup, antum perhatikan dia. Jangan sampai misalnya muridnya sukses di Jakarta, sering pulang kampung, punya guru di sana masih hidup, sampai jadi manusia silver, ngemis-ngemis kayak kasus yang lagi viral itu. Ya, saya nggak usah sebut lah, antum pasti tahu. Antum perhatikan itu. Antum kadang-kadang orang itu sampai S3. Orang belajar S3 itu kan dari SD dulu kan, SD dulu, SMP.
Kadang-kadang Masya Allah, kalau antum muslim, amalkan Rasulullah, ajaran Rasulullah. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sama manusia. Bahkan Rasulullah mengajarkan apa? Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, berarti nikmat Allah sampai kepada kita melalui seseorang, balas minimal dengan jazakallahu khairan. Masya Allah, ini adab luar biasa. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang-orang yang menyebabkan. Antum kalau punya tetangga yang baik, dermawan, itu nikmat Allah kadang-kadang sering melalui tetangga. Dia panen mangga, antum dikasih mangga. Dia panen rambutan, antum kasih rambutan. Kalau kecapi dibagi nggak kecapi? Panen kecapi dibagi nggak? Dibagi nggak? Atau dia punya kebun, ya panen kentang, dibagi kentang. Subhanallah, ini rizki dari Allah melalui tetangga yang dermawan. Coba kalau kita amalkan sunnah Nabi, setidak-tidaknya kita doakan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan ibu, ya. Mudah-mudahan tahun depan buahnya. Nah, tapi nggak usah disyarati lagi, saya dapat lebih banyak lagi, nggak usah. Doakan lebih banyak lagi, nanti saya dapat lebih banyak lagi, enggak, bukan itu mau kita, ya. Taib. Ini alhamdulillah sudah sampai ayat berapa? 16 ya. Pekan depan kita sudah masuk ke akhirat. Sudah masuk ke hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan surah An-Naba ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.